Anemia aplastik merupakan penyakit yang disebabkan ketidakmampuan sumsum tulang memproduksi sel darah dalam jumlah yang cukup. Walaupun namanya anemia aplastik, di sini sumsum tulang gagal memproduksi 3 komponen sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih maupun keping darah atau trombosit. Terjadi di usia 20 tahun, bahkan ada yang mencapai lansia. Gejalanya bukan hanya gejala anemia ya, seperti pucat, sesak napas, pusing, tetapi gejala lain yang akibat daripada trombosit yang menurun pun bisa terjadi. Misalnya pasiennya mudah berdarah karena sel darah putih yang merupakan sistem pertahanan tubuh kita terhadap infeksi juga ikut menurun, sehingga gampang sekali mengalami demam. Nah, gejala-gejala daripada anemia aplastik itu merupakan gejala akibat daripada komponen sel darahnya yang dalam jumlah tidak mencukupi. Pucat, pusing, lelah, lemas, sakit kepala, demam, munculnya ruam pendarahan di kulit, pasiennya gampang mengalami infeksi, mudah mimisan, gusi berdarah. Itu disebabkan oleh nilai sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah yang menurun. Anemia aplastik itu terjadi kerusakan pada sel puncak di sumsum tulang. Yang bisa menyebabkan hal itu biasanya penyakit autoimun. Sistem imun menyerang sel-sel sehat termasuk sel yang ada di dalam sumsum tulang, sehingga penyakit ini memiliki risiko terjadinya anemia aplastik. Karena genetika bisa, karena infeksi virus tertentu juga bisa. Penggunaan radioterapi, kemoterapi pun bisa mengakibatkan kelainan pada sumsum tulang. Paparan bahan kimia seperti pestisida, obat-obat tertentu yang biasanya penggunaan antibiotik tertentu itu bisa juga mengakibatkan kegagalan sel tulang untuk memproduksi sel darah. Untuk mendiagnosa anemia aplastik, biasanya kita menanyakan dulu keluhan yang dialami, kemudian riwayat penyakit maupun obat-obat yang sedang dikonsumsi untuk mengetahui apakah ada obat yang bisa mengakibatkan penyakit demikian. Riwayat keluarga juga harus ditanyakan. Nah, tes darah yang kita lakukan itu untuk melihat berapa sih kadar sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan kadar hemoglobin. Nah, gold standarnya jika kita bisa melakukan pemeriksaan sumsum tulang. Di situ kita akan melihat penurunan daripada jumlah sel-sel induk pada sumsum tulang. Di situ juga kita bisa mengetahui apa penyebab daripada kegagalan sumsum tulang memproduksi komponen darah. Pengobatan anemia aplastik itu disebabkan karena ketiga komponennya menurun. Jadi ketika pasiennya mengalami infeksi, tentu kita memberikan antibiotika dan antivirus. Agar seorang penderita anemia aplastik tidak mudah mengalami infeksi, maka pertama pasiennya harus memakai masker untuk mencegah penularan dari orang lain ke dalam pasien. Kemudian karena sel darah merahnya condong menurun yang bisa mengakibatkan keluhan seperti pusing, sesak napas, maka diberikan transfusi darah. Biasanya transfusi darah ini mengikuti penurunan daripada jumlah hemoglobin, tapi biasanya kita lakukan secara reguler. Kemudian memberikan transfusi juga trombosit jika kita melihat jumlah trombositnya yang menurun. Walaupun tidak terjadi pendarahan, kita tetap memberikan transfusi trombosit karena jika trombositnya nilainya sudah di bawah 50.000, maka risiko terjadinya pendarahan sangat besar. Pemberian imunosupresan jika dianggap bahwa anemia aplastik itu disebabkan karena
sistem imun yang merusak daripada sumsum tulang. Pengobatan yang terbaik sementara ini adalah melakukan transplantasi sumsum tulang, sehingga dibutuhkan donor yang cocok untuk pasiennya. Risiko daripada anemia aplastik ini tentu risikonya disebabkan karena pertama terjadinya karena anemia. Jadi bisa terjadi namanya penyakit jantung anemia, kemudian sakit kepala, pusing, bahkan bisa pingsan, terjadinya pendarahan yang susah berhenti, gampang mengalami infeksi berat. Untuk mencegahnya, maka seorang yang menderita anemia aplastik pertama harus rajin mencuci tangan, terutama ketika dia beraktivitas di luar atau yang berasal dari luar. Jangan lupa juga pakai masker. Hindari olahraga yang bisa memacu terjadinya pendarahan. Istirahat yang cukup. Lakukan imunisasi yang lengkap karena rentan sekali terkena infeksi. Makan makanan yang sehat. Demikian topik kita tentang anemia aplastik. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar.